Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ya pembahasan tentang kaidah-kaidah bilangan. Biar sekalian ya kawan ya, kebetulan kita sudah masuk bilangan, sekalian kita tuntaskan. Baik. Tadi ada yang bertanya tadi ya kan, indi salasuna apa ya kawan, kolaman contohnya gitu ya. Saya memiliki 30 pulpen. Tadi siapa yang bertanya tadi? Kenapa nggak objek? Ulang orangnya. Ulang ya. Baik, sebenarnya saya mau jawab ya Van. Ya nanti disampaikan saja ya. Kolaman ya, mufrad nasab. Baik, tadi kan pertanyaannya kenapa kok salasun bukan objek gitu ya? Karena mungkin secara bahasa kan saya memiliki, berarti kan 30 ini sebagai apa? Objeknya kan gitu mas ya? Anda paham sebenarnya. Seperti kan kawan, indi itu bukan fiil ya. Ingat, kecuali kalau ini fiil. Ini dia isim. Artinya kalau bahasa kita di sisiku. Kenapa saya artikan memiliki? Biar gampang saja sebenarnya menerjemahkannya. Mirip dengan kata kerja ya, fiil. Tapi sebenarnya artinya di sisiku. Ya, kepunyaanku gitu loh ya kawan. Kepunyaanku atau di sisiku 30 pulpen. Tapi kan kurang enak ya didengar. Makanya saya ganti dengan saya memiliki. Nah terkesan kan ada subjek, predikat, objek di situ. Ya sehingga mungkin dikira bilangannya berarti kan objek Ustaz, kan gitu ya. Kecuali gini, ini bukan ikhwan ya, ini isim. Karena jawabannya karena ini isim. Ya kecuali kalau ini fiil, oke lah. Nanti bilangnya jadi apa? Objek. Contoh mungkin pakai objek ya, pakai fiil ya. Amtaliku ya, amtaliku. Nah, ini isim, ini fiil ini. Nih kalau ini bisa nih menggunakan. Kalau ini fiil berarti nanti ada subjek, ada fiil, kata kerja berarti apa? Objek. Berarti salasina. Nah ini baru kolaman. Ini apa ya? Jadi antum harus bisa membedakan antara terjemahan dengan konteks asli bahasa Arabnya. Ya. Kalau menggunakan fiil, oke, ini jadi objek. Ya, maf'ul bih. Berarti nasab ya, atau objek bahasa Indonesianya. Maka menggunakan ya dan nun. Tapi kalau ini isim, berarti ini sebagai apa ya kawan tadi? Mubtada khobar ya, mubtada khobar. Maka ini menggunakan rofa, menggunakan wawu nun. Itu perbedaannya ya, perbedaannya. Makanya harus pahami ya, penggunaan dengan isim apa dengan fiil. Itu juga mempengaruhi. Tapi sebenarnya bukan pembahasan kita ini. I'rab dengan wawu nun atau ya nun bukan pembahasan kita sebenarnya ya. Masih belum kita itu. Masih belum saatnya. Kita hanya membahas tentang apa? Bilangan saja ya, bilangannya. Ini hiraukan aja dulu ya. Gampang nanti itu. Baik kawan, kalau sudah ngerti ini, kita selesaikan sekalian ya. Sekarang kita masuk bilangan 100, 1000, kemudian apa? 1 juta,
jutaan, miliaran, triliun. Ya sekalian, biar selesai pembahasan bilangan ini. Nanti untuk bilangan 100, mi'ah ya, 100, 1000, ya kan ya, berapa? 1 juta, ya. Wah, nolnya banyak ini kan, ntar nulisnya panjang jadi. Ya udah, saya pakai bahasa Arab aja ya, biar simpel. 100 berarti apa ya kan? Bahasa Arabnya mi'ah. Bisa teman tulis begini, tulisannya begini bisa, mi'atun, 100 ya. Atau teman tulis begini, disambung bisa. Ya, mi'atun, boleh. Tapi yang sering ini ya, yang kita lihat di buku-buku itu, di kitab-kitab ulama itu pakai ini. Di Al-Quran coba lihat, ya pakai ini. Ada alifnya di sini. Padahal di sini kan kasroh ya, ada alif. Itu metode penulisnya wallahu alam ya, gimana bisa seperti ini? Ya, kalau ini kan normal biasa aja. Ini alifnya nih, ada jeda alif. Baik, ya jadi bisa pakai ini, bisa gini. Terus apa kalau 1000? Alfun, alf, 1000. 1 juta, miliun. Miliun. Berarti kan 1 miliar ya. Kalau miliar apa? Ya miliar sama ya kan? Miliarun. 1 T, triliun. Gimana sih? Triliun. Triliun ya. Nah gini, 1 T, 1 M. Ini JT apa ya? C gitu aja ya. Satu J, ini 1000 gitu aja ya. Ini 100. Nah ini kawan, nanti untuk masukkan ke angka mufrad. Jadi bilangan 100, 1000, 1 juta, 1 miliar, triliun, itu masuknya di bilangan apa? Mufrad. Seperti 1 sampai 10. Cuman yang membedakan apa? Nanti tamyiznya atau makdudnya. Makdudnya nanti dia bentuknya mufrad jar. Kalau yang 3 sampai 10 kan jamak jar mas ya, ingat ya, jamak jar. Tapi ini enggak, ini mufrad jar. Mufrad dan jar. Jar itu kasrah ya, ya. Contoh, telah datang 100 orang laki-laki. Tadi apa? Ja'a mi'atu mufrad mas, rajulin ya. Mi'atu rajulin. Ingat berarti rajulin sebagai mudhaf ilaihnya ya, dari mi'ah.
mudhaf ilaihnya dia. Ya, jar dia sebagai mudhaf ilaih. Ja'a mi'atu rajulin. Telah datang 100 orang laki-laki. Ya, mudah kan? Kalau 200 ya, Wan? 200 orang laki-laki. Berarti seperti antum bikin apa? Isim musanna, tambahkan apa? Alif nun atau ya? Ya nun. Berarti ja'a. Kalau 200 berarti apa, Pak? Tambahkan alif nun atau ya nun. Masih ingat enggak isim musanna? Ayo. Cara membuat isim musanna dengan menambahkan alif nun atau ya nun. Mi'atani, kan gitu ya? Kan mi'atun. Ini contohnya mi'atun. Tambahkan pengen jadi 200. Berarti tambahkan alif nun atau ya nun. Jadi gimana, Pak? Mi'ata, ya mi'atani apa? Rajulin. Nah, perhatikan ini, kaidahnya gimana kemarin? Kalau isim musanna mudhaf kepada isim, setelahnya apa? Harus dibuang, nunnya dihilangkan. Jadi ja'a mi'ata rajulin. Gitu ya. Telah datang 200 orang laki-laki. Mudah ya? Gitu. Sama 300 tinggal tambahkan aja. 300, Pak, gimana? Tambahkan angka 3 di depannya. Salasumi'atin. Gitu ya. 3 kan? 300. Berarti 3 ditambah 100. 3 apa sih? Salas. Kemudian 100 apa? Mi'ah. Berlawanan ya, ingat. Ini kan salas kan mudzakkar, kalau mi'ah kan muannas. Maka harus berlawanan ini. Jangan salah satu mi'atu, nggak bisa ya, kawan, gitu ya. Kalau sama-sama apa ini? Sama-sama muannas gitu nggak bisa. Salah satu aja. Berarti kalau ini mi'ah itu sudah muannas, ada tamar butoh ya. Berarti ini mudzakkar. Jadinya gimana? Salasu mi'ah. Salasu mi'ati, ya, mi'atin. Mudhaf ilaih ya. Ini sebagai mudhaf ilaihnya. Salasu mi'atin. Nah, contoh di sini kita contohkan. Telah datang ja'a salasu mi'ati. Ingat ya, kalau mudhaf ilaih ke sini berarti jangan ditanwin karena mau mudhaf kepada laki-laki. Telah datang 300 orang laki-laki. Mi'ati gitu ya, jangan ditanwin karena mau mudhaf ke rajulin. Baru di sini rajulin. Ya, ja'a salasu mi'ati rajulin. Gitu ya, kawan ya. Sama, ini mudhaf kepada salasu. Kalau ini mudhaf ilaih dari mana? Mi'ati. Begitu ya. Ja'a salasu mi'ati rajulin. 100, 200, 300. Gitu ya. Mudah ya, kawan. Sama. Nanti arba'u mi'ati rajulin. Kalau 500, khamsu mi'ati rajulin. Boleh ya, kawan? 600 situ mi'atin. Ya, situ mi'ati rajulin. 700 sab'u mi'ati rajulin. 800 samani mi'ati rajulin. 900 tis'u mi'ati rajulin. Begitu ya. Terus udah 1000. Nanti alf. 100 paham ya? Terus gimana kalau muannas ya, kawan? Berarti pakai tak tanis nanti ya. Ja'at. Kalau untuk muannas berarti kita kasih tak tanis. Ja'at 500 wanita. Khamsu Khamsu mi'ati
Im perempuan Mas, imro'atin. Nah, gini ya, imro'atin. Telah datang 500 wanita. 500 orang wanita. Cuma ini kata tanis ya, karena di sini fa'ilnya apa? Perempuan. Maksudnya yang datang itu perempuan. Maka harus dikasih tak ini, taknis namanya. Ini yang kiaskan ikhwan. 5 ininya angkanya masih sama ya. Khamsumi'atin. Kemudian 600 situmi'atin dan seterusnya. Faham ya insyaallah? Sama gitu ya. Jadi untuk angka insyaallah agak mudah ya. 100-nya masih utuh, tinggal ditambahkan angka depannya. Antum mau berapa? 300 berarti salasumi'ah. 400 arba'umi'ah. 600 situmi'ah. 700 sabu'umi'ah. Begitu aja terus. Jadi angka satuan tambah ratusan, satuan ratusan gitu ya. Satuan depan, kemudian tambah 100-nya. Kalau di kita kan 3 tambah 100 kan 103 Mas ya. Bukan 300. Kalau ini Arab agak beda ya. 300, 400 gitu ya. Jadi bacanya arba'u mi'atin gitu ya. Khamsu mi'atin. Itu artinya sudah 300, 400 gitu ya kan. Ya, bukan 103, 104 bukan. Karena dia satuan langsung jadi ratusan. Jadi 3 tambah 100 jangan 103, tapi 300 kalau bahasa Arab begitu. Ya. Gitu ya kawan. Makanya ini matematika kita jangan seperti ini Mas. Salah kalau seperti ini. Harusnya antum 1 tambah 1 1000 kan gitu. Ya. 1 tambah 1 kalau bisa 1000 gitu. Maksudnya apa? Walaupun 1 kita dapatnya banyak gitu pahalanya. Itu ya kawan. Ya, kita mikirnya di akhirat itu banyak dapat pahalanya. Faham ini ya? Nah, dalam Islam itu kan ketika Allah Subhanahu wa taala janjikan amal soleh bagi seorang hamba akan dilipat gandakan ya kawan ya. Menjadi berapa itu? Kullu amali bani Adam yudha'af. Setiap amalan bani Adam itu dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsaliyah. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, ila sab'i mi'ati dhifin. Bisa menjadi berapa? 700 kali lipat. Nah, itu. Umat Islam harus seperti itu cara berpikirnya. 1 tambah 1 1000. 1 tambah 1 700.000 gitu ya. Biar semangat dalam beribadah. Kalau 1 tambah 1 2 ya lemes ya Van. Ya. Kecil banget dapatnya pahalanya kan gitu. Ya makanya jangan pakai matematika ya kawan ya. Pakainya ilmu Allah gitu kan ya. Makanya ilmu Allah itu Masya Allah luar biasa. Supaya kita akan semangat dalam ibadah. Baik, ini paham ya yang angka 100? Ya, langsung ke 1000. Hah? Gas ke 1000 ya kawan ya. Baik, untuk angka 1000 alfun Mas ya. Masih sama ya kawan. Kita ganti aja ya. Ininya 100-nya. 103. Ya, 103 ya. Berarti begini Mas, mi'ah wasalasah. Gitu aja berarti. Ya dibalik aja. Mi'ah wasalasah. Salasah wa mi'atun gitu. Dia pakainya nanti apa namanya? Ma'tuf wa ma'tuf alaih ya. Bisa pakai ma'tuf wa ma'tuf alaih. Ya 103. Mi'ah wasalasah. 103 ya. Mi'atun wasalasatun. Mi'atun wasalasun. Gitu. Itu kalau 103. Berarti nanti diikutkan ke ma'tuf wa ma'tufun alaih. Dan antum kiaskan saja ya.
104. Berarti berapa? Mi'ah wa arba'ah. Ya. 105. Mi'ah wa khamsah, gitu ya. Begitu. Nah, sekarang 100. Ja'a alfu 1000 rojulin. Sama masih sama ya? Sama ini. Makdudnya atau tamyiznya mufrad dan jar. Ja'a alfu rojulin. Telah datang 1000 orang laki-laki. Sekarang kita ganti 2000, Pak. Sama kayak tadi. Dengan menambahkan apa? Alif, nun atau ya nun. Ja'a alfani gitu ya aslinya ya. Alfani 2000 nih. Terus kaidahnya gimana? Kalau mudhaf kepada isim setelahnya nunnya dihilangkan. Jadi ja'a alfa rojulin. Ingat, Pak. Alif ini menunjukkan 2, Pak. Angka 2 dia. Berarti 2000. Kalau antum bacanya pendek, keliru ya. Makanya dalam Al-Quran kan kita dianjurkan belajar tajwid, panjang pendeknya diperhatikan biar tidak merusak makna. Salah panjang dikit artinya sudah tadinya 2000 menjadi 1000 nanti ya. Nah itu ya Mas ya, udah beda jauh, terpaut angka 1000 sendiri ya. Alfa rojulin. Terus kalau 3000 salasu ya. Salasu alfi. Salasu alfi rojulin. Ya, rojulin. Ingat ya, mudhaf ilaih. Ini mudhaf dari ini. Kalau alfinya mudhaf ilaih dari salasu, kalau rojulin mudhaf ilaih dari alfi. Ya, ja'a salasu alfi rojulin. Begitu ya, arba'u alfin atau salah satu alfin ya, arba'atu alfin ya, dan seterusnya. Baik ya kawan, bisa mudah ya ini ya. Ini kan sesuai kayak angka mufrad ya, sama kayak angka mufrad kalau untuk ini. Baik, sekarang langsungnya miliun ya, ke angka miliun. 1 juta. Iya. Biar nggak usah nulis lagi, kita hapus ini ya. Ja'a milyunu. Afan milyuna apa ya? Milyunan bener ya? Milyun ja'a milyun ya, milyunu rojulin. Kalau datang 1 juta orang laki-laki. Kalau 2 juta, Pak, gimana, Pak? Milian ya? Aslinya milyani ya? Nah, dibuang nunnya ya. Milyunani, Pak ya? Afan, Pak. Asli nani gitu Pak ya. Kemudian apa? Dibuang nun. Jadi milyuna rojulin. Ya, milyuna rojulin. Kalau 300 Pak, 3 miliar. Salasu milyuni rojulin. Ya, milyuni rojulin. Nah begitu Pak.
hampir sama dengan bilangan 100.000. Dan antum kiaskan semuanya. Nanti dengan miliar juga sama. Tapi ini jarang dipakai sih Pak ya. Kalimat-kalimat ini jarang dipakai sebenarnya. Cuman gak apa kita bahas sekalian. Miliar sekalian ya. Telah datang 1 miliar 1 M laki-laki. Gimana? Ja'a milyaru rajulin. Sama ya, milyaru rajulin. 2 miliar. Ja'a milyaro, nih ya sedikit ya, buang nunnya jadi milyaro rajulin ya, gitu sama. Terus 3 miliar, ja'a salasumil yari ya, salasumil yari rajulin, dan terus 4 miliar, 5 miliar, seterusnya. Sama ya kayak tadi. 1 T Pak. Ada yang punya uang segini? 1 T? Triliun nih Pak ya. Triliun. Ja'a triliunu rajulin. Mudhofilah ya. Apa namanya tadi? Ma'dudnya atau tamyiznya. Kemudian 2 T Pak. Ja'a triliuna nih gitu ya. Rajulin, dibuang nunnya jadi triliuna rajulin. 3 T Pak, 3 triliun. Ja'a salasu triliunu nih rajulin. Nah, seperti itu terus ya. Sama dengan paling sering kepakai ini Pak, 1000 sama ini. Ini kayaknya jarang dipakai. Cuman enggak apa, sama ini ya. Ini dikategorikan bilangan mufrad. Maksudnya bilangan mufrad. Mufrad Pak ya. Kenapa mufrad? Karena dia cuma satu doang Pak ya. Enggak bersambung dengan angka yang lain. Enggak seperti adat murakkab 12, 13, 11, 12 sampai 19 itu kan ya. Itu kan 2 angka tuh. Salasa asyara atau salasata asyara begitu ya, 2 angka rangkap. Kalau ini cuma 1 doang, makanya mufrad, dikategorikan mufrad walaupun jumlahnya boleh lebih banyak dari angka 11, 12 gitu ya, dikategorikan mufrad. Dan kaidahnya ini ma'dudnya mufrad dan jar. Ya. Dalam Al-Quran Pak, Allah berfirman tentang Ashabul Kahfi itu loh. Mereka tinggal di goa selama 309 tahun. Wala bisu fi kahfihim salasumi'atin sinina wasdadu tis'a. Coba kita lihat. Kalau baca Al-Kahfi insyaallah hafal ini ya, ayat ini ya. Kita taruh sini Pak ya. Wala bisu fi kahfihim salasu. Ini Pak, mi'atin sinina wasdadu tis 300 lebih 9. Berapa Pak? 300 tambah 9 jadi 309 tahun. Nah ini mah ya. Salah sumiatin sini nawasdadu tis'ah. Mereka tinggal di goa selama 300 Pak. Wasdadu lebih 100, lebih 9. 300 tahun lebih 9. Zat itu kan tambah Pak ya. 300 tambah 9 berarti 309 tahun.
Iya. Ada lagi ya kawan di Al-Quran angka ratusan, 1000 nggak ada ya? Nggak ada kayaknya ya, ratusan aja. Ada pertanyaan ya kawan? Ya, seperti dalam Al-Quran apa tentang ini ya kawan? Tentang orang yang berzina yang belum menikah itu. Apa hukumannya? Fajlidu mi'ata jaldah, dicambuk 100 kali yang belum menikah ya. Kemudian diasingkan selama 1 tahun. Kan fajlidu surat apa ya? An-Nur kalau nggak salah. Fajlidu dicilid ya, maksudnya dicambuk gitu, dicilid. Fajlidu mi'ata jaldah, mi'ata jaldah. Mufrad kan? Mufrad jar. Ya. Nih, buktinya. Mufrad jar angka 100 sebagai mudhaf ilaih ya. Mi'ata jaldah. Maka jilidlah, cambuklah dia 100 kali cambukan. Mi'ata jaldah. Ya. Nanti bisa buka surat An-Nur kalau nggak salah tentang hukuman bagi orang yang berzina yang belum nikah. Kalau yang sudah nikah dirajam ya, dirajam. Kemudian orang yang menfitnah wanita yang yang suci dituduh berzina, wanita yang ibaratnya menjaga diri gitu ya, dituduh berzina, itu juga ada hukumnya di situ. 80 kali cambukan ya. Fajlidu samanina jaldah. Kalau yang menuduh tanpa bukti, wanita yang ibaratnya menjaga diri dituduh berzina, maka dia juga dicambuk ya. Dan dia nggak bisa mendatangkan bukti, cambuk berapa kali lewat dalam Islam? 80 kali cambukan. Fajliduhum samanina jaldah. Nah itu pakainya kalau 80 kan angka alfadul uqud. Berapa berarti itu? Gimana kaidahnya? Mufrad nasab. Fajliduhum samanina jaldatan. Beda ya. Kalau yang ini kan kasroh nih, mufrad jar. Kalau yang ini mufrad nasab. Karena beda angkanya. Ini alfadul uqud. Ya, kalau ini apa ya, Pak? Mufrad. Maksudnya mufrad ya, 100 mufrad. Cuman tamyiznya beda nih, maksudnya mufrad jar. Nih jar. Ini semua kaidah ikhwan dalam Al-Qur'an, semua kaidahnya ya. Anda bisa perhatikan. Angka-angka ini ada kaidahnya semua. Jadi nggak ngasal ya, nggak ngasal. Semuanya sudah ada kaidah dalam Al-Qur'an. Nah, para ulama memberikan kaidah ringkasannya seperti ini. Makanya semua kaidah dalam nahwu shorab itu diambil dari Al-Qur'an, sunnah, dan percakapan dari bahasa orang Arab yang fasih ya, yang fushah. Udah selesai kawan pembahasan angka ya. Nanti tinggal di murojaah saja. Dan insya Allah Ramadan kita libur ya kawan ya. Ya, libur ya kawan ya. Kita fokus ibadah insya Allah ya. Dan kalau diberi kesempatan nanti kita bisa lanjut setelah Ramadan insya Allah Ta'ala. Ada belajar bahasa Arab Al-Quran. Apa perbedaannya dengan bahasa Arab yang seperti ini? Apa sama juga? Sebenarnya sama sih Pak. Kalau ini kan lebih ke kaedahnya Pak. Kaedah penerapan yang ada dalam Al-Quran. Jadi gini Pak, belajar bahasa Arab itu gimana ya? Ada step demi stepnya. Antum kalau belajar kaedah terus langsung diterapkan ke membaca kitab itu lebih bagus, lebih bagus.
Karena dari kaidah langsung praktek ke kitab ya. Kaidahnya dipraktekkan ke baca. Jadi oh ini maf'ul bih, oh ini langsung paham. Nah, tapi kan kita waktu ya. Kaidah aja kadang kita hampir 1 jam lebih. Karena 1,5 jam bahas kaidah doang Mas ya. Ya, sementara kita kenal belajar kaidah dulu, mengenal dulu Pak istilah-istilah dalam bahasa Arab. Karena nggak mungkin Pak orang bisa bahasa Arab tanpa nahwu shorof, itu nggak mungkin, itu mustahil. Orang bisa bahasa Arab tanpa kaidah nahwu shorof itu kayaknya mustahil. Ya, semua para ulama pakar-pakar bahasa Arab mereka juga belajar seperti ini, isim, fiil, huruf, gitu Pak, sama dari nol juga. Kemudian mereka kembangkan. Nanti kalau udah belajar kaidah, kita terapkan dengan membaca kitabnya para ulama. Kita mungkin cari kitab yang tipis-tipis saja, yang berbahasa Arab, mungkin Ushul Salasah atau kitab Nawaqidul Islam yang tipis-tipis. Kita baca, nanti kita tanyakan. Ya, tanyakan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Ini Arabnya apa? Ini sebagai apa? Ini isim apa? Itu Pak nanti banyak pertanyaannya Pak. Nanti kita dengan demikian kita akan yang telah kita praktekkan itu ternyata begini cara penerapannya. Gitu Pak ya. Kenapa dibaca kasroh, dibaca dhamma, dibaca fathah? Gitu Mas ya. Seperti itu. Nanti kalau sudah bisa baca kitab, ini masih bisa baca kitab Pak ya. Ada fase lagi yang harus kita tempuh nih. Cara memahami kitabnya ulama, gimana cara pahamnya. Kadang sama-sama baca tapi beda pemahaman. Itu bisa jadi Mas ya. Nah, cara memahami gimana, apa yang dimaukan oleh penulis itu apa gitu. Itu harus ada bimbingannya Pak, biar nggak salah paham. Karena ada yang belajar usul salasah jadi teroris, ada ya Mas ya. Ada yang kayak gitu. Berarti dia nggak ngerti maksud dari penulis kitab tersebut. Makanya kalau kita belajar itu ya harus pada orang yang memang bersanad dari murid-muridnya si penulis itu, biar sesuai dengan apa maksud dari penulis. Kan banyak seperti itu. Belajar kitab tauhid, sama-sama belajar kitab tauhid, tapi ternyata terjadi pemahamannya khawarij. Kan banyak Mas yang kayak gitu. Makanya waktu ada kasus itu Pak ya, yang digeledah sama Densus itu, para teroris itu kan kitab-kitab yang dipelajari kitabnya Syekh Muhammad Abdul Wahab. Di rumah itu ada kitab ini. Yang dituduh kan akhirnya orang-orang salafi. Oh berarti salafi itu pemahamannya teroris. Nggak seperti dia, mereka belajar tapi beda guru, beda pemahaman. Nggak tahu dia belajar sama siapa mereka. Iya, sehingga memahami halal darah kaum muslimin, boleh ngebuang sana sini gitu Pak ya. Ini yang dikhawatirkan seperti itu. Makanya belajar pun harus metodenya para ulama, tidak asal cari guru. Ya, gitu ya kawan ya. Ya mungkin demikian ya. Bisa disampaikan. Insya Allah kita akan bertemu lagi. Insya Allah ya kalau ada kesempatan nanti setelah Ramadan insya Allah. Udah Pak ya? Enggak ada pertanyaan kan? Ini berbeda sama yang tadi yang bilang bulan ya kan? Beda. Ini kan yang antum ini masukkan ke angka mufrad aja. Tapi nanti tamyiznya antum kasih penjelasan ya. Tamyiznya beda. Apa tadi di ini? Mufrad jar ya. Tapi kalau yang mufrad angka 1 sampai angka berapa ya kawan? Angka 3 sampai angka 10 itu kan jamak jar ya. Jamak jar. Kalau ini mufrad jar.